Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Citra Lydia Finanti Sujarwo dan Vika Handayani mau mempresentasikan advokasi kesehatan terkait pencegahan penggunaan rokok elektrik pada remaja. Di latar belakang, penggunaan rokok elektrik atau vape pada remaja terus mengalami peningkatan dan menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat. Banyak remaja menganggap vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional, padahal produk ini tetap mengandung nikotin dan berbagai zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak kesehatan serius. Di daerah istimewa Yogyakarta, prevalensi penggunaan rokok elektronik merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 7,4%. Selain itu, kemudahan akses pembelian vape di sekitar sekolah serta pengaruh teman sebaya dan media sosial turut meningkatkan resiko penggunaan vape pada remaja. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya advokasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat dukungan lingkungan dalam pencegahan penggunaan rokok elektronik pada remaja. Selanjutnya, data dan faktanya. Data rasional dari Riskesdas 2018, prevalensi penggunaan rokok elektronik usia 10-18 tahun sebesar 10,9%. Dari GYTS 2019, 19,2% pelajar Indonesia pernah menggunakan produk tembakau. Data di DIY, 55% responden menyatakan rokok dijual di sekitar sekolah. Informasi vape diperoleh dari teman 67,8% dan internet 26,7%. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penggunaan vape pada remaja. 1. Keluarga. Remaja yang tinggal bersama anggota keluarga perokok cenderung menganggap perilaku merokok sebagai hal yang normal. Kurangnya pengawasan orang tua juga dapat meningkatkan resiko remaja mencoba vape. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Keinginan untuk diterima dalam kelompok pertemanan membuat remaja lebih mudah terpengaruh untuk mencoba vape, terutama jika teman-teman di sekitarnya juga menggunakannya. Yang ketiga, paparan internet dan media sosial. Informasi tentang vape banyak diperoleh melalui media sosial dan internet. Iklan, konten promosi, serta ulasan dari influencer seringkali menampilkan vape sebagai produk yang modern dan aman. Yang keempat, kemudahan akses produk. Penjualan vape yang masih mudah ditemukan di sekitar sekolah maupun melalui toko daring membuat remaja lebih mudah mendapatkan produk tersebut tanpa pengawasan yang ketat. Selanjutnya, dampak rokok elektrik. Yang pertama, ketergantungan nikotin. Kedua, gangguan perkembangan otak. Ketiga, sesak napas dan nyeri dada. Ketiga, penurunan fungsi paru. Yang keempat, asma dan batuk kronis. Dan risiko EVALI, e-cigarette or vaping associated lung injury. Meskipun sering dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional, rokok elektronik tetap mengandung nikotin dan zat kimia berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan remaja. Paparan nikotin pada usia remaja dapat memengaruhi perkembangan otak dan meningkatkan resiko ketergantungan. Tujuan advokasi. Advokasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penggunaan rokok elektronik pada remaja dan membangun lingkungan yang mendukung upaya pencegahan vape. Meningkatkan pemahaman ketua RT mengenai bahaya vape, mendorong penyebaran informasi kesehatan kepada warga, mengajak orang tua lebih aktif mengawasi remaja. Yang terakhir, mendukung terciptanya lingkungan bebas vape. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada strategi advokasi. Jadi, upaya pencegahan penggunaan vape itu membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, strategi advokasi itu difokuskan pada beberapa sasaran utama seperti berikut. Sasaran pertama itu ada pemerintah, strateginya menggunakan regulasi, dan pesan kuncinya yaitu lindungi remaja dari nikotin. Selanjutnya, sasaran yang kedua adalah sekolah dengan strategi kebijakan bebas vape. Dengan pesan kunci sekolah harus aman dan sehat. Yang ketiga, sasaran ketiga yaitu ada media, di mana strateginya yaitu penyebaran informasi yang benar, serta peran kuncinya vape itu bukan produk yang aman. Dan di sasaran keempat ada RT dan masyarakat, di mana strateginya merupakan edukasi dan pengawasan, serta pesan kuncinya merupakan pencegahan dimulai dari lingkungan. Jadi di sini kita menggunakan strategi yang keempat dengan cara advokasi melalui ketua RT. Selanjutnya boleh di next.
Rancangan kegiatan advokasi kita. Di sini kegiatan advokasi itu dirancang selama 2 minggu dengan sasaran utama kita Ketua RT sebagai tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada warga. Yang pertama itu kegiatan kampanye, yaitu dilakukan dengan cara membuat poster edukasi dan penyusunan police brief. Yang kedua itu ada lobby dengan cara audiensi dengan ketua RT serta penyampaian data dan fakta kesehatan terkait rokok elektrik. Yang ketiga itu jejaring, yaitu dengan dilakukannya audiensi dengan ketua RT, penyebaran informasi melalui grup WhatsApp, dan pelibatan orang tua serta karantina dan pencegahannya. Boleh di next. Selanjutnya, plan of action yang kita susun yaitu kegiatan advokasi ini direncanakan selama 2 minggu dan dilaksanakan secara bertahap mulai dari persiapan media edukasi, pelaksanaan audiensi dengan ketua RT, hingga evaluasi hasil advokasi. Setiap kegiatan ini memiliki indikator keberhasilan untuk memastikan tujuan advokasi itu dapat tercapai secara optimal. Kegiatan yang pertama itu pembuatan poster dilakukan pada minggu pertama. Output yang kami hasilkan yaitu poster edukasi selesai dibuat. Yang kedua ada penyusunan police brief. Police brief ini juga disusun minggu pertama dan outputnya adalah bahan advokasi yang sudah disiap digunakan. Yang ketiga, kegiatan ketiga yaitu ada audiensi dengan ketua RT yang kami laksanakan di minggu kedua. Dengan output advokasi ini terlaksana. Yang keempat yaitu penyerahan media advokasi dan juga media edukasi. Itu kami lakukan di minggu kedua juga, di mana outputnya itu poster dan police brief itu diterima oleh ketua RT. Selanjutnya kegiatan terakhir yaitu ada evaluasi kegiatan di mana kita lakukan di minggu kedua juga, dan output yang kami dapat itu terdapat dukungan dan komitmen ketua RT untuk mendukung bahan advokasi kita. Selanjutnya ada pelaksanaan advokasi. Advokasi kami lakukan melalui audiensi langsung dengan ketua RT serta diskusi dan tanya jawab. Nah, akan tetapi pada waktu itu untuk Bapak RT itu tidak sedang ada di rumahnya, jadi kami melakukan advokasi itu kepada Ibu RT. Nah, materi yang disampaikan meliputi tren penggunaan vape pada remaja, data prevalensi di DIY, faktor penyebab, dampak kesehatan, serta peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penggunaan vape pada anak. Nah, di bagian kiri itu police brief yang kita buat, dan sedangkan yang di sebelah kanan itu merupakan poster edukasi yang dapat disebarkan ke warga masyarakat. Next. Di sini kami merangkum hasil dan respon dari Ketua RT, di mana komitmen yang diberikan yaitu mendukung edukasi bahaya vape di lingkungan masyarakat, mendukung kegiatan lanjutan, dan menghimbau orang tua meningkatkan pengawasan. Di sini Ketua RT juga memberikan respon positif terhadap kegiatan advokasi yang dilakukan. Beliau juga menyadari bahwa penggunaan vape pada remaja perlu menjadi perhatian bersama karena semakin mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Next. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring yang kami lakukan itu evaluasi di sini dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kegiatan advokasi baik dari aspek proses, output maupun outcome. Yang pertama, audiensi itu terlaksana, jenisnya proses, dan metode evaluasi kita menggunakan observasi.
tiga, pemahaman ketua RT, jenisnya output itu berupa metode tanya jawab. Yang keempat ada dukungan ketua RT, jenisnya outcome. Di sini kami menggunakan metode wawancara. Dan yang kelima itu ada perencanaan penyebaran informasi, jenisnya outcome. Di sini kami melakukan diskusi agar poster edukasi yang kami buat itu bisa disebarkan ke masyarakat melalui grup WhatsApp. Next. Jadi pada intinya penggunaan rokok elektrik pada remaja itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial, dan kemudahan akses pembelian. Nah, tingginya prevalensi penggunaan vape di DIY ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang melibatkan berbagai pihak. Nah, advokasi kepada ketua RT ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat dukungan lingkungan dalam mencegah penggunaan rokok elektrik pada remaja. Mungkin di sini ada dokumentasi yang kami lakukan dengan Ibu RT. Next. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.